Kira media ini masih muda-muda ya. Jadi ada hal-hal yang kalau orang tua bicara yang muda-muda yang muda-muda, anak-anak biasanya tunggu di luar. Kan begitu kan? Kepada petani dan nelayan yang mengalami kesulitan membayar sekian belas tahun. Kemudian juga berbagai bantuan langsung, berbagai bantuan mengurangi kewajiban-kewajiban terutama rakyat yang di golongan yang paling bawah dan paling lemah. Saya kira nanti mungkin Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan bisa juga jelaskan ke masyarakat berapa kebijakan-kebijakan yang telah kita lakukan. Kita juga dalam waktu dekat kita juga akan mewajibkan semua perusahaan yang menerima kredit dari bank pemerintah harus menempatkan hasil penjualan ekspornya di bank di Indonesia. Saya kira ini hanya wajar, ini masuk akal. Mereka berusaha dengan dana yang bersumber dari rakyat Indonesia. Setelah mereka berusaha dan mereka lakukan penjualan, hasil penjualannya wajar kalau ditaruh di bank di Indonesia. Ini saya kira segera akan keluar dan akan berlaku kurang lebih 1 bulan yang akan datang. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang logis, yang masuk akal. Kemudian saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya juga sangat berterima kasih kepada banyak jajaran. Baru hari Senin kemarin saya mendapat kehormatan meresmikan 37 proyek strategis ketenaga listrikan nasional, mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi. Sebagian besar dari pembangkit listrik ini adalah energi bersih, energi terbarukan. Saya kira
kalau dicek nanti, ini mungkin peresmian terbesar dalam satu hari. Ini menunjukkan daya kemampuan kita. Ya, we can do it. Dan ini saya harus sampaikan bahwa ini hasil kerja keras pemerintah-pemerintah sebelum pemerintah kita. Jadi marilah kita selalu menghormati semua pihak, semua yang telah bekerja keras, pendahulu-pendahulu kita. Kita sampai di sini bukan seketika. Kita sampai di sini karena perjalanan jauh. Pembangunan suatu bangsa bukan pembangunan 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Pembangunan suatu bangsa adalah puluhan tahun. Apa yang dirintis Bung Karno, kita nikmati sekarang. Apa yang diteruskan oleh Pak Harto, kita teruskan, kita nikmati sekarang. Demikian, presiden demi presiden, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak Jokowi, ini terus. Jadi contohnya saya baru 3 bulan menjabat, saya sudah resmikan proyek yang dilaksanakan mulai 2015, bayangkan. Jadi inilah yang saya minta menjadi alur bernegara kita. Kita ini melanjutkan suatu long march, perjalanan jauh. Estafet demi estafet kita terima. Baru nanti kita akan mencapai cita-cita kita. Saya sangat optimis bahwa kita akan sampai ke situ. Saudara-saudara, sementara itu yang saya sampaikan, teman-teman media saya kira cukup banyak bahan ya. Sekarang akan saya sampaikan hal-hal yang belum perlu Anda dengar. Kan begitu kan? Saya kira media ini masih muda-muda ya. Jadi ada hal-hal yang kalau orang tua bicara yang muda-muda, yang muda-muda, anak-anak biasanya tunggu di luar. Kan begitu kan? Ya. Terima kasih sementara. Ya.